وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. Ikhwani fi din rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan yang berisi tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak. Kita akan membaca hadis yang ke-88 pada halaman 127, yaitu tentang Islam pada awalnya disampaikan oleh Nabi SAW saat itu dan dianggap asing oleh masyarakat Quraisy dan akan kembali asing lagi di akhir zaman seperti sekarang ini. Masih dari hadis Hudzaifah Ibn al-Yaman, seorang sahabat yang dijuluki sahibus sir Nabi SAW. Itu seorang sahabat yang diberikan amanah sebagai penjaga rahasia Nabi SAW. Hadis Hudzaifah qala kunna julusan عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قلت أنا كما قاله قال إنك عليه أو عليها لجريء قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال أيكسر أم يفتح قال يكسر قال إذن لا يغلق أبدا قلنا أكان عمر يعلم الباب قال نعم كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Mawaqitus Shalah atau Babus Shalah Kafarah, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami pernah bermajlis bersama Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Waktu itu dia sebagai Amirul Mukminin, hadirin sekalian. Lalu ia berkata, siapa di antara kalian yang masih ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah fitnah? Aku lalu menjawab, aku masih ingat seperti yang beliau sabdakan. Umar bertanya, kamu dengar dari beliau atau kamu dengar perkataan itu dari orang lain? Aku menjawab, yaitu fitnah seseorang dalam keluarganya, harta, anak, tetangganya. Dan fitnah itu akan terhapus oleh amalan salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Umar berkata, bukan itu yang aku maksud, tapi fitnah yang dahsyat seperti dahsyatnya air laut. Hudzaifah berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya fitnah itu tidak akan membahayakan engkau. Antara engkau dengannya terhalang oleh pintu yang tertutup. Umar bertanya, pintu yang rusak atau terbuka? Hudzaifah menjawab, yang rusak. Umar pun berkata, kalau begitu tidak akan bisa ditutup lagi selamanya.
Kami perawi bertanya, apakah Umar mengerti pintu yang dimaksud? Hudzaifah menjawab iya, sebagaimana mengertinya dia bahwa setelah pagi adalah malam hari. Aku telah menceritakan kepadanya suatu hadis yang tidak ada kerancuannya. Kami takut untuk bertanya kepada Hudzaifah, lalu saya suruh Masruq untuk menanyakannya kepadanya. Hudzaifah lalu menjawab pintu itu adalah Umar. Jadi hadis ini hadirin sekalian menceritakan tentang fitnah yang besar. Ini termasuk keutamaan Umar bin Khattab. Takut kalau dirinya jatuh dalam perbuatan fitnah. Umar bin Khattab seorang sahabat yang mulia, tokoh yang kedua setelah Abu Bakar dalam sejarah Islam, dan dia termasuk Amirul Mukminin, dan julukan pertama Amirul Mukminin disandarkan kepada Umar bin Khattab. Ya, kalau Abu Bakar khalifah, maka setelah itu diganti dengan apa? Amirul Mukminin pada zaman Umar. Umar berkuasa sebagai Amirul Mukminin 10 tahun. 10 tahun lebih ya, dan dia berhasil mengadakan futuhat, pembebasan tanah-tanah negeri-negeri kemudian dikuasai oleh umat Islam. Paling banyak terjadi futuhat pada zaman Umar bin Khattab. Jihad di mana-mana, hadirin sekalian. Kemudian juga dia menguasai Baitul Maqdis dan menjatuhkan kerajaan Persia dan Romawi. Bahkan Nabi mengatakan seandainya ada nabi setelahku, maka dia adalah Umar. Ya, seandainya ada nabi setelahku, maka dia adalah apa? Umar. Dan Umar diberikan firasat yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah orang yang tegas, ya, berwibawa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keutamaan Umar bin Khattab. Hudzaifah bin Yaman suatu hari berkata, waktu kami duduk bersama Umar bin Khattab, tiba-tiba Umar ini berkata, siapa di antara kalian yang hafal sabda Nabi SAW tentang fitnah? Maka Hudzaifah mengatakan, ana, ya aku. Dan dalam hatinya Hudzaifah, aku pernah atau sering diberitahu oleh Nabi tentang fitnah-fitnah, ya, yang tidak diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi Nabi ini mengajarkan kepada kita, hadirin sekalian, hal-hal yang berkaitan dengan amanah besar ini harus dirahasiakan. Kalau mau diberikan kepada seorang informasi itu harus orang yang apa? Amanah, bukan kepada orang yang bodoh, justru nanti tersebar fitnah. Ya, rahasia apapun, apalagi rahasia negara, tidak semuanya orang harus mendengarkan. Ya, kemudian rahasia rumah tangga betul-betul harus dijaga, tidak boleh dikeluarkan. Ya, rahasia pribadi tentang mungkin kita sering dulu pernah melakukan dosa-dosa harus disimpan rapat-rapat, ya, agar Allah mengampuni dosa kita. Jangan kemudian diumbar. Ya, ini tidak boleh seperti itu. Ya, bisa jadi nanti Allah tidak mengampuni dosa kita. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, kullu ummati mu'afan illa mujahirin. Sesungguhnya setiap umatku itu akan dimaafkan, diampuni, kecuali orang yang menceritakan dosa-dosanya secara terang-terangan. Nah, ini tidak boleh. Ya, bisa jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang berbuat dosa malamnya, kemudian dia bertobat paginya sudah dihapus dosanya. Tapi ketika dihapus dosanya, dia menceritakan paginya itu, saya tadi malam begini, tadi malam begini. Nah, ini tidak boleh diceritakan, hadirin sekalian. Nah, ini termasuk hal-hal yang harus disimpan rapat-rapat. Nah, Hudzaifah termasuk sahabat Nabi yang sering diberitahu oleh Nabi tentang fitnah. Ya, makanya ketika ditanya siapa di antara kalian, kata Umar bin Khattab, yang pernah mendengar dari Nabi tentang fitnah, maka Hudzaifah mengatakan aku. Ya,
Artinya sungguh berani tentang masalah ini. Qultu fitnatur rajul, maka Hudzaifah mengatakan, maksudku di sini adalah aku mengatakan fitnah seseorang tentang masalah hartanya, keluarganya, anaknya, kemudian tetangganya, ada masalah-masalah sama anak, istri, tetangga. Ini katanya Hudzaifah bisa diampuni oleh Allah dengan salat, dengan saum, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf nahi munkar. Seperti itu. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, bukan itu yang aku inginkan, bukan fitnah biasa. Ya, bukan fitnah biasa. Yang aku inginkan fitnah seperti ombak lautan yang besar. Ya, seperti ombak di lautan yang begitu besar. Itu yang aku inginkan, yang aku ingin dengar. Apakah kamu pernah mendengar dari Nabi seperti itu? Maka Hudzaifah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, fitnah yang besar itu tidak akan membahayakan kamu. Artinya begini, akan terjadi fitnah besar seperti yang kamu inginkan itu, tapi tidak sampai menghampirimu. Karena antara kamu dengan fitnah besar ini ada apa? Pintu. Katanya siapa? Hudzaifah. Kemudian Umar mengatakan, apakah pintu itu pecah atau terbuka? Maka Hudzaifah mengatakan pintu itu akan dipecah. Ya, pintu itu akan apa? Rusak, dipecah. Umar pun berkata, kalau begitu, kalau pintu itu sudah pecah, maka tidak akan mungkin bisa tutup selamanya. Fitnah akan terus melanda umat Islam. Katanya perawi menanyakan, apakah Umar mengerti pintu yang dimaksud ini? Maka Hudzaifah mengatakan, sebagaimana dia mengerti tentang setelah pagi ada malam nantinya, seperti itu. Dan tidak ada kerancuan maksudnya. Ketika aku telah menceritakan ini, kemudian dikatakan di sini, kami takut untuk bertanya lagi kepada Hudzaifah. Maksudnya Hudzaifah di sini punya murid-murid. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu setelah meninggalnya Nabi itu berdakwah, hadirin sekalian. Banyak yang ke Syam, ke Irak, ya, mereka mendakwakan, menyampaikan apa yang telah mereka dengar dari Nabi. Ya, murid-muridnya banyak dari kalangan tabi'in. Kadang mereka takut bertanya lagi ketika sudah diterangkan. Makanya dikatakan di sini, kami takut bertanya lagi kepada Hudzaifah, sahabat Nabi ini. Lalu saya suruh Masruq menanyakan kepadanya. Masruq salah satu murid Hudzaifah yang bisa dipercaya begitu. Hudzaifah mengatakan pintu itu adalah Umar. Yang dimaksud pintu itu adalah Umar. Akhirnya artinya gini, fitnah itu besar akan melanda umat Islam setelah hancurnya apa? Pintu. Pintu itu adalah Umar. Maksudnya ketika Umar terbunuh, maka fitnah tidak bisa dihadang lagi, begitu besar. Ya, terus sampai sekarang ini. Pada zaman Umar tertutup fitnah itu. Ya, begitu aman negeri-negeri umat Islam. Ya, tegas Umar bin Khattab, luar biasa sekali. Tapi setelah Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, namanya Fairuz, dijuluki Abu Lu'lu' al-Majusi. Maka umat Islam tidak bisa lagi membendung fitnah-fitnah besar, fitnah-fitnah umum. Hadirin sekalian. Nah, itulah ya tentang hadis Hudzaifah ini, fitnah yang begitu besar sampai kemudian terjadi perang saudara ya antara kubunya Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian juga terbunuhnya Utsman ibn Affan, terbunuhnya Khalifah bin Abi Thalib, ya, terbunuhnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Husain ibn Abi Thalib. Ya, fitnah-fitnah luar biasa. Ada fitnah Khawarij, ada fitnah Syiah, ya, ada fitnah Jahmiyah, Qadariyah, Jabariyah,
kemudian apa lagi Sufia, terus fitnah-fitnah melanda umat Islam, fitnah-fitnah besar, ya, fitnah irhab, fitnah teroris, radikal dan sebagainya seperti yang terjadi saat ini. Hadirin sekalian, maka betul kata Hudzaifah, pintu itu kalau sudah rusak tidak bisa ditutup lagi sudah, ya, tidak bisa balik tutup lagi. Fitnah itu masuk ke dunia Islam begitu besar sekarang ini. Nah, bagaimana sikap seorang muslim tentang masalah fitnah ini? Sebelum kita berbicara ini hadirin sekalian, ma huwal fitnah? Apa itu fitnah? Fitnah menurut Al-Qur'an ini ada macam-macam. Ya, ada yang disebut dengan fitnah. Ini maksud fitnah di sini musibah atau cobaan, dan itu pasti akan mengenai kita. Kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobaan fitnah itu, cobaan musibah itu fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji. Ya. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan kami telah uji mereka sebelumnya. Falya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dengan ujian itu ya bisa diketahui mana orang yang imannya jujur benar dan mana yang dusta. Ini maksudnya musibah dan cobaan, fitnah yang dimaksud di sini. Sebagaimana juga Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap jiwa pasti akan menghadapi kematian, mengalami kematian, dan kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Ya, wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Ada juga yang mengatakan fitnah itu ada fitnah syubhat. Fitnah apa? Syubhat. Fitnah syubhat, fitnah pemikiran yang dimana orang-orang kafir memberikan fitnah ini kepada umat Islam tentang pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, akidah-akidah yang sesat. Ya, baik itu apa namanya, kalau dulu Mu'tazilah, ya ada, kalau sekarang ada liberalisme, apalagi sekularisme, ada pluralisme agama yang mengatakan semua agama sama, semuanya baik, semuanya bisa masuk surga. Ini fitnah. Kalau seorang tidak belajar agama, akan diresap ini ilmu yang sesat ini dari orang kafir, akhirnya ikut sesat umat Islam. Hadirin sekalian, ini fitnah apa? Syubhat, dan ini termasuk min akhtarul fitnah fi hadzal zaman. Fitnah yang paling bahaya di zaman ini fitnah syubhat. Kelihatannya baik padahal tidak baik. Ya, kelihatannya seperti ibadah tapi tidak ada ibadah, itu bukan ibadah sebetulnya karena tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya ibadah. Ya, terlihat khusyuk padahal Nabi tidak mengajarkan. Terkena fitnah orang. Ya, ini fitnah apa? Syubhat. Ya, ada juga fitnah yang lain hadirin sekalian, namanya fitnah syahwat. Fitnah syahwat. Fitnah syahwat ini fitnah perempuan, ya, bagi laki-laki, perempuan fitnah. Berubahnya orang jatuh harga dirinya, jabatannya gara-gara bawa wanita. Ya, fitnah jabatan tahta. Ya, fitnah al-mal, masalah harta, tidak peduli sudah. Yang halal yang haram, pokoknya fulus banyak ambil. Ya, zaman sekarang seperti itu. Ya, bahkan Nabi mengatakan akan datang suatu zaman di mana orang tidak perlu lagi dari mana dia mengambil hartanya, min halal am min haram. Ini fitnah. Ya. Kemudian fitnah tentang masalah anak-anak, ya, sampai kemudian gara-gara anak dia melakukan apa saja, mencuri dan sebagainya, gara-gara anaknya. Ya. Nabi SAW
tentang masalah harta ini pernah bersabda, tidaklah dua serigala yang kelaparan lalu dilepas kepada seekor domba lebih merusak agama seorang daripada rakusnya manusia terhadap harta dan tahta. Ya, artinya serigala yang lapar ini diberikan di situ kambing, disikat itu kambing-kambing itu. Tapi setelah kenyang selesai sudah. Beda dengan orang yang terfitnah agamanya, hadirin sekalian, terfitnah harta lebih daripada binatang. Padahal sudah kaya, padahal sudah banyak uangnya, tetap masih apa? Korupsi. Nah, ini yang paling bahaya, fitnah yang dialami oleh manusia. Tapi fitnah yang dibahas dia dalam hadis ini fitnah umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Fitnah pemberontakan, ya, fitnah apalagi takfir, suka mengkafirkan. Ya, jadi fitnah ini hadirin sekalian kelihatannya manis, ya, awalnya manis seperti gadis yang cantik, padahal sesungguhnya dia wanita yang tua yang sudah keribut. Ya, terlihat bahwa ini amalan besar, ini pemerintah kurang ajar. Ya, pemerintah galil adab, kemudian langsung membuat provokasi-provokasi. Kita harus jatuhkan, kita harus mengumpulkan kekuatan bawah tanah, beli senjata dan sebagainya untuk menjatuhkan pemerintah misalnya. Ya, ini harus, apalagi anak-anak muda yang belum belajar banyak Islam. Ini jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kelihatannya baik. Ya, kelihatannya ini mudah. Ternyata apa yang terjadi? Mendapatkan perlawanan yang begitu kuat, dihabisi. Ya, akhirnya apa? Takfiri, mengkafirkan sudah. Ya, salah dalam menghadapi kezaliman pemerintah. Ya, boleh mengkritik, boleh hadirin sekalian, boleh bersuara amar ma'ruf nahi munkar. Cuma jangan kemudian memberontak. Ini menyelisih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada satu buku gitu ditulis oleh ulama Yaman tentang akibat daripada gerakan Spring, ya, gerakan Arab yang kemarin negeri dari mulai Libya, Tunisia, kemudian Maroko, kemudian Suria, kemudian Irak, ya, hancur lebur, ya, banyak yang meninggal dunia, jutaan umat Islam mengungsi, anak-anak terlantar. Luar biasa efeknya ini. Di antaranya adalah begitu beraninya rakyat berbicara, kemudian sampai memberontak pemerintah. Tidak dilihat maslahat dan mafsadatnya. Yang ada kemudian sedih, kecewa, ya, kemudian janda jadi janda, kemudian anak-anak jadi anak yatim piatu. Tidak sama sekali dipikirkan setelah itu. Makanya katanya para ulama, kelihatannya fitnah masalah ini manis awalnya, tapi kemudian pahit di akhirnya. Nah, ini yang harus kita pahami di sini, hadirin sekalian. Boleh menasihati, ini tidak baik, ini haram, tidak boleh ditaati hal-hal yang maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak boleh taat pada makhluk dalam hal maksiat. Bukan berarti memberontak. Ya, bukan berarti memberontak kemudian memprovokasi. Makanya dalam masalah fitnah ini, hadirin sekalian, para ulama menasihati tidak semua boleh bicara masalah fitnah besar ini. Dulu yang berbicara itu ulama, tokoh-tokoh, bukan orang awam. Setiap orang awam bebas membuat sekarang TikTok. Ini pesan saya kepada presiden, harus begini, harus begini. Siapa dia? Ternyata orang seniman misalnya, atau orang ini. Nah, ini yang kemudian menjadi fitnah besar. Enggak ada dasarnya, enggak ada solusinya. Yang penting hanya protes, ya, dengan dalih ini yang diem ini, ustaz ulama yang diem ini murjiah, ya, bahkan mungkin dikafirkan, kafir, mengikuti tauhid. Ini kelihatannya manis ini ucapan awal-awalnya, ya, takut berjihad, bayangkan. Ternyata apa yang terjadi? Habis, hadirin sekalian. Ya, benar Nabi SAW
Masalah hukumah, masalah pemimpin, pemerintahan tidak mudah. Disuruh tetap taat, tapi dalam hal kebaikan. Ya haram jangan ditaati, tapi bukan berarti keluar sembarangan begitu. Ya, jangankan 1, 2 orang, 3 orang yang turun di jalan jutaan itu mana sekarang? Ya, pemimpin ditangkap diam saja, tidak berani. Dipikir mudah. Ya, ini fitnah. Makanya Nabi mengatakan as-sa'idu laman junniba minal fitan. Orang yang bahagia itu yang menjauh dari apa? Fitnah. Ya, tapi kita harus yakin. Jadi kalau rakyatnya baik, akan dikasih pemimpin yang baik. Ya, kalau rakyatnya tidak baik, Allah berikan pemimpin yang zalim. Hadirin sekalian, kezaliman pemimpin karena perbuatan maksiat. Syekh Utsaimin mengatakan ketika banyak maksiat yang terjadi, masyarakat banyak berbuat maksiat, tidak ada aman sama sekali, tidak ada rasa aman, dan ekonominya hancur. Jadi dalam menghadapi fitnah, kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah dasarnya, ya kembali kepada Allah barangkali kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini dalam surah Ar-Rum ayat 41, "Dhuharul fasadu fil barri wal bahr." Nampak sudah kerusakan di darat maupun di lautan bima kasabat aydin nas. Karena apa? Ulah-ulah tangan manusia sendiri. Kebanyakan orang masyarakat ya banyak berbuat apa? Dosa. Makanya Allah menimpahkan kepada mereka azab, musibah, penyakit dan segala. Jadi yang disalahkan semuanya. Jangan hanya apa pemimpin, hadirin sekalian. Nah, ini yang harus kita pahami di sini dalam menghadapi fitnah. Ya, maka kelihatannya awalnya manis, ujung-ujungnya pahit. Maka dalam menghadapi fitnah kita kembali kepada para salafus saleh, kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru di saat banyak fitnah ini kita kembali belajar agama Allah, kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, kembali kepada masjid, ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Nabi mengatakan ya akan datang setelahku kalian perpecahan yang begitu banyak, perbedaan yang begitu banyak di antara kalian. Maka pesan Nabi apa? Ketika kalian menghadapi itu semuanya, fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian pegang sunnahku wa sunnah khulafa'ir rasyidin. Tinggalkan ucapan-ucapan, asumsi orang itu tinggalkan. Macam-macam sekarang ini. Oh, ini adalah teori Dajjal. Mengikuti teori Dajjal, tauhid Dajjal belum keluar sekarang. Dajjal belum keluar tapi disebutkan Dajjal. Bayangkan. Ini asumsi tidak sesuai dengan apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyuruh kita kalau terjadi fitnah, alaikum bisunnati. Pegang teguh sunnahku, hadis Nabi. Lebih kuat daripada ucapan ulama siapapun. Ya. Inilah yang harus kita amalkan, hadirin sekalian. Jadi disuruh kita berilmu ketika menghadapi fitnah, sebagaimana yang disebutkan fitnah oleh Hudzaifah bin Yaman, fitnah yang begitu kuat. Ya, kalau seorang menghadapi tanpa ilmu, tanpa doa, habislah dia. Banyak berdoa kepada Allah, dan dikatakan di sini la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yanju fihi. Akan datang suatu hari, ya manusia tidak akan selamat sama sekali, pasti terkena fitnah. Luar biasa sekarang ini. Jangankan orang awam, ustaz terkena fitnah. Ya, terkena fitnah. Mereka terutama fitnah ini masalah keamanan, masalah negara ini terkena fitnah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menyesal. Hadirin sekalian. Ya. Illa doa, kecuali banyak berdoa seperti doanya orang yang tenggelam. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman fitnah ini. Nah, inilah hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah. Yaitu hadis tentang fitnah di akhir zaman. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-89, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal iman la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Akhrajahu al-Bukhari. Dikatakan di sini oleh Abu Hurairah, dia meriwayatkan
bahwa Rasulullah SAW bersabda, iman itu akan menyebar ke Madinah, akan masuk ke Madinah. Iman itu sebagaimana ular yang keluar mencari makan, lalu dia masuk ke dalam lubangnya untuk berlindung. Ya, artinya di sini ada sekali, semakin orang dekat dengan Madinah, apalagi masuk Madinah, imannya akan apa? Terjaga. Ilmu yang paling baik di Madinah. Ya, bahkan Nabi pernah berdoa tentang keberkahan apa? Madinah. 2 kali lipat daripada keberkahan kota Mekah itu sendiri. Bayangin. Dulu Madinah namanya Yathrib. Setiap orang datang pasti demam. Ya, dan banyak yang mati. Ketika Nabi datang, kemudian Nabi berdoa, kemudian dibersihkan penyakit-penyakit, dikeluarkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Bakar hampir mau mati. Ya, masuk Madinah, sakit demam yang sangat tinggi kata Aisyah. Ya, orang masuk Madinah banyak yang mati. Tapi setelah Rasulullah datang dan Rasulullah berdoa, kemudian Madinah menjadi bersih dan barakah. Hadirin sekalian, lihat yang terjadi. Justru fitnah di Irak. Hasan Hussein ya tinggal di Madinah 5 tahun. Setelah kelahirannya itu aman, nggak ada masalah. Ya. Kemudian ketika pindah ke Irak, apa yang terjadi? Terbunuh Husain di mana? Di Irak. Ali bin Abi Thalib ketika tinggal di Madinah aman? Aman. Ya. Ketika dia memindahkan ibu kota tinggal di mana? Di Irak, apa yang terjadi? Terbunuh dia. Dibunuh di sana. Hadirin sekalian. Itulah tempatnya fitnah. Justru iman di mana? Di Madinah. Nah, makanya Nabi mengatakan iman akan kembali ke Madinah sebagaimana ular yang kemudian keluar dari makan akan kembali kepada lubangnya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di akhir zaman. Akhir zaman nanti orang-orang tinggal di Mekah, Madinah, orang-orang yang khair mati. Orang-orang yang baik mati. Ya, tinggal orang-orang yang tidak baik. Akhirnya mereka enggak betah keluar. Sehingga Madinah sepi di akhir zaman. Bahkan yang ada hanya ilalang, rumput-rumput, binatang buas mungkin masuk di dalamnya. Sepi, enggak ada orang. Akhir zaman. Hadirin sekalian. Orang-orang munafikin enggak kuat tinggal di tanah suci. Mereka keluar. Ya, sehingga kosong itu Madinah, Mekah. Itu akhir zaman. Ya, tapi kalau sekarang masih bagus. Ya, masih apa? Masih bagus daripada negeri-negeri yang lain. Di situ ada masjid Nabi. Kalau kita sholat di dalamnya, pahalanya berapa? 1000 kali lipat lebih baik daripada sholat di seluruh dunia kecuali Masjidil Haram. Ya, ulama-ulamanya. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami di sini, hadirin sekalian, menunjukkan iman ada di sana. Ya, iman ada di. Alhamdulillah. Ya, masjid-masjidnya di sana di bawah pemerintahan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, di bawah apa kerajaan yang mazhabnya, manhajnya apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Coba kalau masuk ahli bid'ah, bayangkan. Ya, Syiah bisa dibangun itu kuburan-kuburan sahabat itu mungkin dari emas ya, kemudian dibuat nyanyi zikir sak keras-kerasnya style seperti di negeri kita ya. Anda zikir akhirnya tidak khusyuk sudah ya, baca-baca syair sak keras-kerasnya. Alhamdulillah yang pegang, yang berkuasa siapa? Ahlussunnah wal Jamaah. Masih lebih baik dibangun rapi ya, sehingga orang ke sana semakin kuat imannya. Walaupun banyak kekurangannya, ada kekurangannya ya, tapi masih mending bertahun-tahun dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ini termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburan-kuburan enggak dibangun rata dengan tanah. Anda enggak tahu ini kuburannya siapa dan enggak perlu itu. Kecuali kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang dia sendiri kuburannya di situ. Ya, kalau Baqi Anda enggak tahu ini kuburannya siapa. Dan Anda enggak diberitahu. Ya, khawatir apa nanti dikultuskan. Orang datang ke kuburannya siapa? Aisyah saja, yang lainnya enggak. Ya, atau ada yang kirim surat di situ, ada yang macam-macam. Ya, orang-orang awam. Ya, alhamdulillah taruh batu-batu begitu saja sudah. Nah, kuburan para sahabat itu sudah mungkin di paling bawah mungkin 7 dasar itu
mungkin 10 kali lipat daripada atasannya. Kan orang juga banyak meninggal di situ, ulama. Ya, sampai sekarang dikubur di Baqi juga ada. Hadirin sekalian. Nah, inilah sabda Nabi tentang keutamaan apa kota Madinah. Begitu. Kemudian berikutnya merahasiakan keimanan bagi orang yang takut. Hadisu Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uktubu li man talaffadha bil Islam minan nas. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tulislah untukku siapa yang jadi mu'allaf, yang masuk Islam, melafadzkan kalimat tauhid, masuk Islam. Fakatabna lahu 1500 rajul. Maka kami tulis dan ada waktu itu 1500 orang. Faqulna nakhafu wa nahnu 1500. Falaqad ra'aytuna ubtulina hatta inna ar-rajula yusalli wahdahu wa huwa khaif. Akhrajahu al-Bukhari dalam kitab jihad. Dikatakan di sini Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, tulislah untukku nama-nama orang yang sudah menyatakan masuk Islam. Maka kami menuliskannya untuk beliau sebanyak 1500 orang laki-laki. Kami berkata, kami masih merasakan kekhawatiran dalam jumlah yang banyak itu, yaitu 1500 itu. Karena aku melihat betul-betul keadaan kami saat diuji hingga ada orang yang sholat sendirian dalam keadaan ketakutan. Yani, jadi di sini merahasiakan keimanan bagi orang yang takut itu dibolehkan. Beda hadirin sekalian keadaan waktu Nabi berdakwah di Mekah dengan berdakwah di Madinah. Berdakwah di Mekah 13 tahun tidak banyak yang masuk Islam. Ya, bahkan ada yang mengatakan 100. Ada yang mengatakan 114 orang. 114 orang. Menunjukkan kerasnya hati-hati orang Arab saat itu, orang Quraisy. Ya, yang masuk Islam itu sedikit. 13 tahun 114 orang seperti itu katanya ahli sejarah. Tapi beda ketika Nabi hijrah ke Madinah. Ya, Nabi baru masuk Madinah saja sudah banyak yang masuk Islam, bahkan ada rombongan langsung 500 orang langsung. Ya, belum hari berikutnya. Ya, sahabat-sahabat terutama orang-orang Muhajirin ketika disuruh menulis oleh Nabi berapa orang yang masuk Islam, ternyata banyak 1500 orang. Masih ada rasa takut, apa istilahnya masih trauma. Bagaimana mereka ketika masuk Islam disiksa di mana? Sama orang Quraisy di Mekah waktu itu. Bahkan ada yang sholat sendiri, takut mau sholat, mereka menjauhi Masjidil Haram, masuk ke mana ini, padang pasir, gak ada orang baru sholat. Ya, kami khawatir karena waktu di Madinah masih banyak yang kafir, masih banyak saat itu. Ya, walaupun enggak terlalu seperti di Mekah. Nah, ini menunjukkan bolehnya seseorang menyembunyikan apa imannya kalau dirasa ada kekhawatiran bagi dirinya. Tentunya bagi orang yang kuat imannya boleh seperti Umar. Ya, kalau dia kuat imannya, kuat untuk dipukuli, kuat untuk difitnah, ditangkap, silakan. Insyaallah dia mati apa? Syahid begitu. Bahkan mungkin dibunuh. Tapi enggak semuanya orang punya level keimanan yang sangat apa? Tinggi. Ada yang menyembunyikan. Misalnya Anda berada di Denmark misalnya, kan minoritas, atau di beberapa negeri Eropa yang kebanyakan Nasrani, minoritas dan mereka sangat rasis sekali misalnya seperti itu. Ya, benci sama Islam, ya, tidak perlu menampakkan secara langsung begitu. Tidak apa-apa. Dikhawatirkan apa? Nanti mereka menyerang Anda. Seperti itu. Tapi ada juga, tapi insya Allah kalau sekarang ini hadirin sekalian banyak komunitas Islam di negeri-negeri Eropa sudah banyak sekarang. Orang-orang Arab banyak di sana dan mereka mendirikan masjid, berdakwah. Ya, kita bisa gabung dengan mereka. Tapi ada individu-individu yang menyendiri hidupnya, yang jauh dari komunitas umat Islam. Ya, kalau dia menampakkan, dihabisi, bisa dipukuli langsung. Ya, atau ditabrak atau di ini. Nah, dia boleh menyembunyikan apa? Islamnya sampai ada teman-teman yang begitu banyak, nggak ada masalah di situ. Ya, itu tidak enaknya hidup di minoritas apa? Islam, aqalliyatul muslimat.
Ya, dibolehkan untuk menyembunyikan Islamnya untuk beberapa waktu. Khawatir mungkin keluarganya, mungkin dia datang sama keluarganya, anak-anaknya pakai jilbab, mereka kaget ada orang jilbaban. Ya, negeri kafir begitu. Ya, enggak enaknya jadi, makanya Nabi mewanti-wanti umatnya, kalau bisa jangan ke negeri kafir. Kalau bisa, kecuali kalau dia berdakwah atau dia berobat misalnya, yang tidak ada obat di umat Islam. Karena khawatir nanti diserang atau imannya lepas begitu. Perubahannya umat Islam nggak ada iman, nggak ada ilmu, pergi ke negeri kafir, berubah imannya, bahkan ada yang murtad. Na'udzubillah min dzalik, terfitnah dia. Nah, demikianlah hadirin sekalian, hadis Hudzaifah boleh merahasiakan keimanan bagi siapa yang memang takut ya dari ancaman orang-orang kafir. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.